qalbul arif, hadratullah. Hatinya seorang arif itu hadrahnya Allah. Faman taqarraba, barang siapa yang mendekat kepadanya, bil qurbil mulaim, dengan pendekatan yang wajar, pendekatan yang sesuai dan posisi dan kedudukan beliau serta kebutuhannya, maka futihat lahu abwabul hadrah, maka terbukalah padanya pintu-pintu hadrah. Apalagi seorang guru mursyid. Pendekatan yang mulaim, yaitu pendekatan sesuai bagi seseorang rakyat, punya teman seorang presiden, dia kecil bergaul dengan presiden. Tadi pergaulannya sebagai teman sesama, hingga satu saat jadi presiden. Sebagai ada peristiwa kemarin, Jokowi mengadakan reuni teman-teman di SMA-nya. Tapi kalau pendekatannya ini hanya sebatas teman, bukan sebagai presiden, maka orang ini tidak akan mendapat manfaat dari posisinya sebagai presiden. Jika pendekatannya pada itu sesuai dengan posisinya, seorang rakyat bertemu presiden dan dia minta tolong, maka dia akan mendapat pertolongan dari presiden ini. Tapi walaupun dia ketemu presiden, bahkan temannya, bahkan anaknya sekalipun, jika dia pendekatannya bukan sebagai rakyat dan presiden sebagai teman, dia tidak dapat manfaat apa-apa kecuali manfaat sebagai teman. Begitulah kita pada guru mursyid. Kalau kita ketemu dengan Baye Majid, guru mursyid kita, kemudian pendekatan kita hanya manusiawi biasa, ya terbatas manfaat hubungan kemanusiaan. Tapi kalau pendekatan kita ini memakai satu posisi murid dan guru, maka dia akan mendapat manfaat daripada guru terhadap muridnya. Jika itu murid di SMP, maka dia mendapat pelajaran di SMP dengan kurikulum yang telah ditentukan. Jika dia seorang ahli matematika, dia akan mendapat manfaat matematika. Jika dia seorang mursyid, maka dia akan mendapat manfaat hati yang terdidik untuk menuju Allah SWT. Mencari guru yang demikian ini sangat sulit sekali. Hingga para ahli, apakah tidak ada lagi jalan menuju Allah? Akhirnya mereka menemukan masih ada. Jika sudah tidak ada guru lagi, tidak ada drive lagi, maka dengan sholawat itulah kita akan sampai bertuhannya. Aqrabu turuqi ilallah fi akhir zaman. Jalan yang paling dekat menuju Allah ada di zaman akhir adalah istighfar. Karena istighfar itu melunturkan semua dosa. Dan dosa itu adalah hijab zulmah, penutup hati, gerhana hati, hingga sinar matahari tidak sampai, hingga sinar nubuwah, sinar rububiyah, sinar kenabian tidak bisa masuk, sinar rububiyah, sinar ketuhanan yang mampu membuka hati tidak masuk karena ada kotoran hati. Jika kita dengan selawat, maka kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena guru mursyid dalam selawat adalah Rasulullah. Tapi kalau dengan zikir, Quran, dengan asma, harus ada guru mursyid. Inilah Mbah Yai mengajak kita dengan selawat. Alhamdulillah, setelah Mbah Yai menaklib kemudian disampaikan kepada masyarakat dengan tuntunan penerapan meditasi hati yang disebut lillah dan billah, lir rasul birasul, maka hati kita tertitik. Orang yang mengamalkan maidiyah, walaupun masih ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ini alhamdulillah umumnya diberi perubahan-perubahan dalam hati. Hati makin tenang,
hati makin khusyuk, hati makin mudah dan mau mengaku dosa di hadapan Allah. Hati mau menangis kepada Allah karena dosa. Hati mau merasa hina di hadapan orang lain, tidak merasa tinggi. Di samping itu hati mudah ingat kepada Allah. Ingat saja, kalau kemarin ingat sulit, sekarang ingat tidak bisa dibuang. Kemarin sulit mendapatkan lillah dan billah, sekarang hati otomatis berdengung sendiri. Itulah realita tarbiyatus syekh al-kamil mukamil, didikan guru yang sempurna dan mau menjemurkan hatinya. Kedua, kita diberi tuntunan cara melakukan, yaitu bukan sekedar membaca, tapi niat ibadah karena Allah. Dua, niat menghormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, niat terima kasih kepada Rasulullah SAW atas bimbingan syariat agama Islam yang diberikan kepada kita. Terima kasih pula atas syafaat yang diberikan kepada kita, berusaha batiniah. Yang keempat, kita dibimbing lillah dan billah. Hingga hati kita tidak ada ego, aku tidak ada, aku pandai, aku kaya, aku punya kelebihan, tidak ada. Akunya Allah, ini pandai, Allah yang memberi. Aku ibadah, Allah yang menggerakkan. Itulah lillah dan billah. Maka penerapan lillah dan billah ini dituntun oleh Mbah Yai, yaitu supaya kita ini dimanapun dan kapanpun berada, kita harus senantiasa menerapkan apa yang disebut lillah. Lillah yaitu kita meniat dalam hati semua perbuatan kita, lahir dan batin, makan, minum, tidur, apalagi sholat, zakat, puasa, haji, berpikir, apapun yang kita lakukan ini harus kita niati ibadah karena Allah. Kita harus ibadah karena Allah. Kita makan, kita niat ibadah kepada Allah. Kita minum, kita niati ibadah kepada Allah. Kemudian kita tidur, kita niati ibadah kepada Allah. Kita bergerak, kita niati ibadah kepada Allah. Kita bekerja, kita niati ibadah kepada Allah. Kita diam, kita niati ibadah. Kita mandi, semua perbuatan kita harus kita niati ibadah. Maka semua gerakan kita punya nilai-nilai ibadah. Kedua, kita tidak mengaku bisa ibadah, menerapkan lillah dan billah. Kita ibadah, ini Allah yang menggerakkan. Kita mendengar, Allah yang mendengarkan. Kita diam, Allah yang mendiamkan. Kita melihat Allah, kita baca sholawat, Allah yang menggerakkan. Kita sholat, kita zakat, semua Allah menggerakkan, sehingga tidak ada aku atau ego. Orang inilah yang telah bebas dari syirik, baik syirik ubudiyah maupun syirik da'iyah. Syirik ubudiyah yaitu syirik ketika ibadah, yaitu tidak karena Allah, tidak meligi semata-mata ibadah kepada Allah, tapi di samping ibadah karena Allah juga masih karena keinginan surga dan neraka. Harusnya murni tidak surga, tapi kok minta diberi surga dan neraka. Karena itu mohonnya bukan karena keinginan, karena perintah Allah. Kedua, billah, yaitu syirik da'i. Syirik mengaku punya kekuatan seperti Allah, mengaku punya kepandaian seperti Allah dan sebagainya. Dan apabila ini diaku syirik menyerupai Tuhan, namanya syirik da'iyah. Apabila dalam amal ibadah, sholat, ada dua hal ini, mengaku bisa dan tidak
ikhlas, ibadah ini bisa ditolak oleh Allah SWT.